Halo, selamat malam rekan-rekan yang sudah join. Sebelumnya, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir tepat waktu. Nah, saat ini masih ada rekan-rekan lainnya yang belum join, jadi mungkin kita menunggu beberapa menit lagi ya untuk kemudian kita akan start kegiatan pada malam hari ini. Oke. Nah, mungkin nanti kita akan start di 19.35 ya rekan-rekan. Jadi harap bersabar begitu karena kita ingin menunggu yang peserta lainnya yang sudah mendaftar supaya kita bisa start bersama. Sebelumnya bagaimana nih kabar rekan-rekan pada malam hari ini? Alhamdulillah. Adakah yang masih di jalan atau masih bekerja? Oke, sudah join juga narasumber kita hari ini, yaitu ada Mas Adit. Halo Mas Adit, selamat malam. Assalamualaikum. Wah, lagi di mana nih Mas Adit? Kayaknya lagi di luar ya. Di musola kalian langsung. Eh, Gimana Mas Adit untuk materi hari ini? Sudah siap? Atau mungkin bisa spoiler dulu nih, malam ini apa saja sih yang akan kita pelajari Mas Adit? Alhamdulillah, insya Allah udah siap. Hmm, Malam ini kita akan banyak, sebelum belajar akan sedikit merenung dulu tentang ilmu dan tentang eh, perjalanan hidup mungkin ya. Lalu kita akan bedah dikit-dikit mengenai biasanya kalau dalam belajar tasin dan tajwid dan talaki ada yang namanya lahan, lahan jali dan lahan khafi, kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nanti kita juga coba breakdown dikit tentang hukum-hukum yang ada di hukum bacaan yang ada di surat Al-Fatihah. Dan yang utama sih cara membacanya ya, cara membacanya dengan baik dan benar. Dan itu sih sama eh, saya juga menyediakan waktu untuk selepas dari event ini untuk kalau ada yang mau setoran bacaan gitu ya, eh, itu boleh gitu nanti saya share nomor WhatsApp. eh Baru 6 orang yang join ya dan semuanya familiar faces, ini nggak tahu yang daftar beneran ikutan atau enggak. Karena kayaknya topik saya beda sendiri, baru nggak juga sih. Tapi Hmm, tentunya topiknya sangat menarik ya hari ini.
dan benar-benar bisa diaplikasikan untuk sehari-hari ya Mas ya, karena memang ini fundamental sekali. Kita akan banyak belajar terkait dengan bagaimana sih nanti kita memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Ya, ya Bismillah. Semoga rekan-rekan yang mendaftar bisa hadir. Saya memang tidak mengharapkan yang daftar ada banyak banget, karena kalau pesertanya terbatas akan lebih bisa untuk talaki atau untuk saling mensetor bacaan. Cuma kalau terlalu dikit juga sayang ininya, sayang rewardnya sayang kalau kalau ini cuma dikit. Kan ini ibaratnya kalau orang investasi ya, ini kan compound interest gitu ya, bunga berbunga ya, bunga majemuk. Dimana kalau saya bisa mengajarkan dan membuat orang jadi bisa, wah itu kan jadi amal jariah yang sampai insya Allah sampai saya wafat masih mengalir bunganya ya. Amin, amin. Amin, Nah, amin. kalau begitu karena sudah 19.35 lewat dikit begitu ya, kita langsung mulai aja untuk malam hari ini. Tentunya kita sudah ditemani dengan coach kita yang sangat keren, yaitu ada Mas Aditya. Dan untuk acara saya akan langsung persilahkan kepada Mbak Miftah. Silahkan Mbak Miftah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak apa-apa ya, pesertanya dikit tapi semoga tetap fokus semua dan memang kita ingat sama-sama belajar memperbaiki bacaan kita, bacaan Al-Fatihah yang memang selalu digunakan setiap kita sholat ya, nggak pernah ketinggalan, minimal baca 2 kali. Nah, mungkin sedikit tadi udah perkenalan ya dengan Mas Adit ya. Mungkin kita langsung mulai aja nih ke materi utama. Insya Allah izin mau share screen dulu ya, berarti Mas Adit ya. Masih di mute. Ya, aku share screen dulu. Slideshow. Kita langsung aja. Teman-teman juga yang mau sambil buka mushafnya juga boleh ya. Nanti insya Allah kita sambil ngecek di mushaf kita masing-masing juga. Terus mumpung ini sesinya adalah sedikit gitu ya teman-temannya, jadi memang lebih enak buat belajar satu-satu. Buat lakinya kayak kata tadi Mas Adit bilang, nanti mungkin di akhir sesi kita sekalian talaki satu-satu ke Mas Adit, berarti ya Mas Adit ya. Kalau biasanya webinar di akhir tanya jawab, kalau di sini kita bakalan one on one gantian baca Al-Fatihahnya sama Mas Adit gitu ya Mas Adit ya. Ya, gitu Yuk, aja. kalau gitu. Namanya. Nanti kalau Oke. butuh dibukain Al-Qurannya aku ready. Silakan Mas Adit. Terima kasih Umul Kitah, ibunya para kucing, Bu Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Agile HR for Humanity dengan topik perbaiki Al-Fatihah agar salat tidak sia-sia. Saya mulai dengan menyambut welcome the best of people. Selamat datang orang-orang terbaik dan orang-orang terpilih. Kenapa? Karena Rasulullah berkata, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu saja bukan hanya satu cara untuk menjadi sebaik-baik manusia atau sebaik-baik orang. Kita tahu ada beberapa hadis mengenai sebaik-baik orang. Di antaranya yang menjadi pegangan hidup saya adalah khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Ada juga di antara yang lain, yang terbaik dari antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ada juga kalau nggak salah yang terhadap tetangganya. Tapi ya, ini adalah salah satu jalan kita untuk menjadi orang-orang terbaik.
orang-orang terbaik di mata siapa ya? Pastinya bukan di mata sesama manusia, mere human, mere mortals, tapi di mata Sang Pencipta. Jadi, dan termasuk di antara belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya dan juga mempelajari dan mengajarkan maknanya. Bismillah, insya Allah apa yang kita lakukan sekarang termasuk dari belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi meskipun sedikit, tapi memang ya yang namanya terbaik itu kan tidak banyak ya. Yang namanya peringkat ranking 1, 2, 3, ranking 1, 2, 3 di antara sebagai sedemikian banyaknya manusia. Dan ini adalah bagian dari menuntut ilmu ya, talibul ilm. Dan ternyata kita diwajibkan ya untuk menuntut ilmu. Talibul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan ada dua kategorinya di sini ya, ilmu yang wajib dan ilmu yang fardu kifayah ya. Wajib di sini ya ilmu agama ya, tentang sholat, zakat, puasa yang bread and butter sebagai seorang muslim ya, daily knowledge yang kita perlu tahu di antara tentang sholat ya. Dan ini adalah salah satu yang akan kita belajar mengenai ilmu mengenai apa yang ada di dalam sholat ya, Al-Fatihah. Dan fardu kifayah adalah ilmu yang ilmu lainnya yang mungkin belum tentu setiap hari kita akan butuhkan ilmunya. Di sini ada beberapa contohnya ya, hukum kisos, hukum cambuk, hukum waris dan lain-lainnya. Intinya adalah ilmu agama. Dan ternyata setiap kebanyakan ulama berkata bahwa hadis-hadis mengenai ilmu itu yang dimaksud bukan sembarang ilmu, bukan sembarang ilmu dunia, tapi ya ilmu akhirat, gitu ya, ilmu agama. Dan siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, ini hadisnya panjang sebenarnya, tapi aku potong sedikit gitu ya, karena cukup panjang. Pertama, dimudahkan jalan menuju surga. Kedua, malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan orang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi gitu. Nah, ini bismillah, semoga ini jadi salah satu dari mengajarkan kebaikan, dan kalau begitu kan jadi jalan untuk diampuni dosanya juga ya. Manusia itu tempatnya khilaf dan dosa. Meskipun setiap sholat fardu 5 waktu itu ibaratkan kayak kita mandi kita ada sungai depan rumah dan kita mandi 5 kali sehari untuk diampuni dosanya, tapi mari kita perbanyak cara-cara untuk menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana Rasulullah, makhluk yang paling mulia saja, memperbanyak membaca istighfar, astagfirullah gitu ya. Dan hadis lainnya, apabila kalian berjalan melewati teman-teman surga, perbanyaklah berzikir. Para sahabat bertanya, apa itu teman surga? Dan Rasulullah menjawab, yaitu halaqah zikir atau majelis ilmu. Berarti kita semua yang ada di sini sedang berada di taman surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya yang lapang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, bismillah. Mari kita luruskan niat dulu sebelum mulai. Kalau ini training yang bukan Islami, biasanya gue bawa slide Jim Carrey gitu. Jim Carrey bilang our intention is everything gitu ya. Ya, tapi karena ini topik Islami ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, dan ini sungguh suatu perkara yang sangat sulit sebenarnya ya, karena hati manusia itu sangat mudah terbolak-balik dan sangat mudah dibisikkan oleh setan oleh banyak hal, sangat rentan untuk kita tidak ikhlas padahal kita merasa ikhlas gitu ya. Makanya ada salah satu doa yang disarankan oleh Rasulullah, Allahumma ini a'udzubika an usyrika wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, ampunilah aku. A'udzubika an usyrik. Aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik ya, karena kan inti dari ajaran Islam adalah tauhid ya.
uh, uh, jauhkan kami dari syirik gitu. Jadi, tapi selanjutnya itu wa astaghfiruka lima la alam, dan aku mohon ampun kepadamu dari apa yang aku kerjakan yang aku tidak ketahui. Dan para ulama menyebutkan di sini maksudnya adalah riya atau syirik kecil, di mana ya apalagi di uh, yang acara berbau agama ya, sangat rentan untuk kita dibisikkan setan untuk merasakan uh, rasa-rasa yang apa, gue alim gitu ya, gue berilmu gitu ya. Apalagi saya sebagai yang menyampaikan ilmu di sini sangat rentan terhadap godaan-godaan tersebut. Maka mari kita selalu mulai dengan meluruskan niat kita, dengan aware terhadap niat kita di sini untuk belajar, untuk mendapatkan kebaikan seperti yang tadi disampaikan. Kalaupun ada yang di sini yang nanti kelak hadir atau misalkan ini nanti rekamannya disebarkan gitu, um, uh, ada rasa-rasa ingin ngetes gitu ya. Ini siapa sih ini orang berani-beraninya ngajar ilmu beginian padahal bukan ustadz gitu. Kan kayak kalau kalau dalam suatu training ya biasanya ada 4 tipe orang kan ya. Ada orang yang ingin tes gitu ya, ilmunya gue udah tahu sophisticated gitu ya. Ada orang yang datang ke training itu escape dari pekerjaannya sehari-hari gitu ya. Atau ada juga yang merasa terpenjara karena merasa harusnya dia berada di tempat lain gitu ya. Atau ada yang ya pingin senang-senang doang gitu ya. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang datang ke sini untuk belajar. Bear with me, pendahuluan akan sangat panjang sebelum kita mulai benar-benar belajar. Dan mari kita mulai dengan berdoa di sini. Doa minta ilmu dan kebaikan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wajalni minas shalihin. Yang penggalan pertamanya itu ada di Al-Quran yang Rabbi zidni ilman. Dan ditambahkan rezekikanlah kami dengan pemahamannya, ya Allah gitu ya, dan jadikanlah kami dari orang-orang yang soleh. Semoga kita dilancarkan dalam menuntut ilmu, tidak hanya sekarang tapi seterusnya. Dan saya juga mengajak mari kita doakan orang-orang yang turut serta dalam terlaksananya event ini agar selalu diberikan kebaikan dan pertolongan Allah SWT, diberikan barokah. Apa itu barokah? Barokah adalah kebaikan yang mengalir, yang langgeng gitu ya, yang tidak terputus-putus. Termasuk di sini yang mulia Bapak Rifki, Ibu Miftah, Ibu Karim yang sudah membuat pertemuan ini bisa terjadi. Semoga Allah memberikan berkah untuk kalian semua dan kita semua. Semoga dilancarkan semua urusannya, urusan akhiratnya, dan urusan dunianya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita saya luangkan waktu sebentar untuk masing-masing berdoa dengan lafalnya masing-masing karena doa itu personal. Bismillah. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, sedikit background. Kenapa sharing topik ini? Sebenarnya sih waktu ditawarin Rifki itu main ya udah ngisi deh gitu ya, karena sering ngerasa kayaknya ada aja ilmu yang bisa di-share. Terus tapi waktu itu nggak kepikiran mau nge-share apa gitu ya. Tapi begitu dimasukin ke grup langsung mikir mau nge-share apa ya. Tiba-tiba kelintas aja gitu. Ini aja lah. Benar-benar spontan gitu begitu dimasukin ke grup. Perbaiki Al-Fatihah apa agar salat tidak sia-sia. Nggak mikir panjang sebenarnya, cuma begitu gitu udah dijalanin kok aneh ya. Ya, rasanya kayak I'm an Englishman in New York kalau kata Sting gitu. Kok gue aneh sendiri ini topiknya. Udah gitu ditulisnya kan apa ya, agile coach dan apa HR practitioner gitu. Tapi ya udahlah ya. Pertama kenapa mau share ini karena gue punya ijazah Al-Fatihah, talaki
yang sanadnya ini sampai ke sahabat Zaid bin Thabit. Ini ada di urutan, gue di urutan ke-28 kalau nggak salah ya, 2728 ya. Dan saya dapat ijazahnya dari Ustadz Tabit Fatur Rahman, waktu itu dari Namal Institute. Meskipun setelah dapat ijazah sanad Al-Fatihah ini, waktu itu pengalaman di kantor waktu itu diundang murid pesantren yang ini ya, yang fasih Al-Fatihahnya, terus saya talaki setoran masih ada yang diperbaiki gitu ya. Padahal udah dapat ijazah waktu itu, ijazah sanad. Dan terus akhirnya kebetulan di lingkungan rumah setelah musola dibangun, kita bikin tahsin. Jadi setiap kelas tahsin seminggu 2 kali saya setoran lagi talaki Al-Fatihah. Dan sampai sekarang juga setiap Rabu dan Jumat setiap habis kelas tahsin setoran Al-Fatihah dan hafalan-hafalan lainnya. Tapi Al-Fatihah selalu diulang. Yang hafalan dan bacaan lainnya bertambah, tapi Al-Fatihah selalu diulang. Karena ini dibaca setiap hari. Dan masih terdapat hal-hal yang bisa disempurnakan dalam Al-Fatihah saya sendiri. Saya meskipun saya punya sanad ini, saya nggak berani ngeluarin ijazah ya. Nggak berani karena apalah gua gitu ya. Bukan ustadz, bukan ulama, itu I'm just a friend gitu ya, yang punya ilmu dan berniat untuk dapat bunga berbunga ya. Saya sering menganalogikan meluruskan niat dalam mengajarkan agama itu ibarat kalau diibaratkan ini adalah investasi dunia gitu ya, yang nanti akan dapat ya kayak MLM atau apa gitu ya, yang nanti akan dapat return berkali lipat. Kita kan nggak akan ragu gitu ya, kalau ada investasi yang resikonya kecil tapi cuannya berlipat. Nah ini kan mengajar ilmu agama itu ya semacam itu ya, compound interest, mengajarkan sesuatu yang akan dapat insya Allah bunga berbunga gitu. Karena kan di salah satu hadis disebutkan idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalas. Ketika anak Adam meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal: sedekatin jariyatin, atau ilmi yang yantafa' bihi, atau waladin salihin yad'ulah. Jadi akan terputus semua amal kita kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan di sini ada ilmu agama, dan anak yang soleh yang mendoakan. Tidak semua orang punya harta sedekah jariah gitu ya, tidak semua orang punya anak, dan tidak semua orang punya anak yang soleh. Tapi insya Allah kita semua punya otak, kita semua bisa menebarkan ilmu, dan inilah salah satu jalan termudah untuk mendapatkan bunga berbunga di akhirat. Dan ini adalah ilmu yang praktikal ya, langsung bisa diterapkan insya Allah. Nah, mungkin ada beberapa tambahan. Membaca Al-Fatihah itu ada banyak yang namanya membaca Al-Quran itu ada banyak kiroahnya, ada banyak cara bacanya. Ada yang terkenal kiroah sabah, 7 kiroat dari 7 imam yang berbeda, dan masing-masing kiroat itu ada 2 riwayat, ada 2 perawinya, ada 2 murid besarnya gitu ya. Dan masing-masing perawi itu, masing-masing riwayat ada 2 jalur, ada 2 korek lagi, ada dua jalan lagi. Jadi seperti bagaimana halnya ilmu fikih, itu banyak banget jalur dan variasinya, dan kita harus berlapang dada dan berlega-lega dalam perbedaan tersebut ya. Mungkin kita juga masih ingat di kasus yang tidak terlalu lama belakangan ini, Habib Umar ya, kalau salah ya, Habib Umar dari Yaman yang dikritik Al-Fatihahnya katanya salah atau gitu-gitu aja gitu ya.
bacaannya kurang bagus gitu ya. Ternyata yang mengkritik tidak tahu bahwa ada banyak beberapa cara bacaan gitu ya. Nah, ijazah yang saya dapat itu dari riwayat qiraah Imam Asim, riwayat Hafiz. Dari Imam Asim ini ada 2 Hafiz dan Syibah kalau nggak salah. Oke, dan ya berhubungan dengan tadi ya compound interest, bunga berbunga pahala jariah gitu ya. Ini mungkin Ibu Alin dan Bapak Riki familiar dengan ini. Mari kita renungkan sedikit umur kita. Kalau umur Rasul itu sekitar 64 tahun, kita sekarang sudah terpakai berapa banyak hidupnya. Dan karena tadi talabul ilmu itu wajib, menuntut ilmu itu adalah wajib, sudah berapa banyak hidup kita, waktu yang kita lalui di hidup kita yang berlalu tanpa kita menuntut ilmu agama. Ya, saya umurnya di sini masih 38, bentar lagi 39, bentar lagi 40. Ya udah setengah lebih ya kalau Allah kasih umur sampai 64. Ini yang hijau-hijau abu-abu ini pengingat buat saya pribadi. 46 itu umur ayah saya meninggal. Jadi ya jadi suatu umur yang buat saya pribadi saya tandai gitu ya. Will I go past him or not? Ya, tapi perlu dicamkan ke diri sendiri untuk mengisi umur dengan menuntut ilmu yang bermanfaat dan beribadah. Ya, karena itu adalah salah satu dari hal yang nanti akan diminta hisabnya oleh Allah ya, waktu yang luang. Ya, oke. Ngomong-ngomong hubungannya dengan hidup ya. Ya sebenarnya buat apa sih kita hidup? Mungkin biar ada interaksi sendiri. Why do we live? Biar ada interaksi sedikit ya, biar nggak kayak khutbah Jumat. Mungkin ada yang mau sumbang suara. Buat apa kita hidup? Belajar di dunia. Gimana? Belajar Gimana? di dunia. Belajar di dunia. Ada lagi yang lain? Bapak Yuda mungkin? Persiapkan kehidupan di akhirat. Bapak Yuda, buat apa kita hidup Pak Yuda? Cara ilmu dan insting manusia ya untuk bertahan hidup sih Mas, untuk memperlangsungkan ke apa ya, hanya memperlangsungkan kehidupan ini gitu, termasuk makan, minum, dan berkembang biak, seperti itu sih. Untuk bertahan hidup ya. Oke, Bapak Rifki gimana Bapak Rifki? Yang sudah belajar. Bapak Rifki udah di Sasmaya atau masih di jalan? Sesmaya cuman nggak tahu nih sinyalnya jelek. Oh gitu. Coba ke Sasmaya yang satu lagi mungkin sinyalnya lebih bagus. Gimana? Why do we live, Bapak Rifki? Buat menyiapkan bekal pulang ke kampung akhirat ya. Iya, untuk menyiapkan bekal untuk pulang kampung akhirat ya. Oke, ini semua udah ditanyain. Oh ini istrinya. Bu Alin. Iya Pak, Buat apa kita hidup Bu Alin? untuk beribadah sama Allah. Untuk beribadah. Iya. Kurang lebih itu ya sebenarnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Basicnya itu ya. Tujuan hidup. Meskipun kalau udah berkeluarga, tujuan hidupnya bertambah tuh ya. Karena ditambah perintahnya tuh kan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu suatu topik renungan tersendiri ya. Kenapa Allah bilangnya jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka itu. Kenapa nggak disuruh masuk surga ya, tapi disuruh jauhkan kita dari siksa api neraka ya. Ya karena masuk surga belum tentu nggak masuk neraka dulu. Jadi oke, basically kenapa kita hidup ya untuk beribadah, gitu kan? Dan ya ibadah yang paling utama adalah sholat. Sholat itu penghulunya ibadah ya.
Dan sholat adalah ibadah yang paling pertama kali ditanyakan di hisab. Mari kita bawakan pengingat-pengingatnya ya. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Dan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan juga sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jadi jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Selain dari kekhusyuan sholatnya, ya intinya dari sholat kan adalah di Al-Fatihah ya. Yang tidak sah sholatnya kalau kita tidak baca Al-Fatihah. Cukup sering saya bermakmum di depan orang-orang yang bacaan baik Al-Fatihah ataupun surat lainnya terdapat kekurangan dan kelemahan. Dan tidak sedikit juga orang-orang ini yang entah kenapa pede untuk mengimami sholat gitu ya. Yang naudzubillah ya semoga diampuni dan diberikan ilmu agar memperbaiki bacaannya. Oke. Mari kita mulai masuk ke meresapi Al-Fatihah. Bagaimana Al-Fatihah? Katanya kan gini ya, banyak ustadz ulama yang bilang perbaiki sholatmu, maka hidupmu akan diperbaiki ya, maka hidupmu akan menjadi baik. Karena memang di dalam sholat, di dalam Al-Fatihah itu kita berdialog dengan Allah gitu ya. Ini agak yang gue tulis judulnya Solitude Dialogue with the Creator. Saudara, Solitude Dialogue itu judul lagu band saya dulu. Jadi ya, di mana kita berdialog dengan Allah ya. Dan Allah berfirman, aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca alhamdulillahirobbilalamin, nah perlu dipahami juga ya teman-teman bahwa ada perbedaan pendapat para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat, tapi ada perbedaan pendapat apakah Bismillah itu masuk menjadi ayat atau tidak. Karena ada beberapa yang kalau nggak salah ayat ke-6 dan ke-7-nya itu di Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu 6 terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu 7 kalau nggak salah ya. Dan juga dari situ juga makanya ada terdapat perbedaan di mana ada imam-imam sholat yang bacaan Al-Fatihahnya ketika membaca Bismillah tidak dikeraskan, bukan tidak dibaca sebenarnya, tidak terdengar, tapi disirkan, tidak dijaharkan. Jadi kayak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin gitu ya. Dan terlepas dari ya kan banyak yang bilang begini ini begitu itu ini sunnahnya dari Rasulullah dan sebagaimana macamnya gitu ya. Tapi perlu kita ingat lagi bahwa yang namanya fikih itu luas ya. Selama itu ada ada dalilnya dari Rasul dan dari empat imam mazhab, maka ya udah diikutin gitu ya. Karena adanya dalil, adanya hadis itu tidak serta-merta jadi hukum gitu ya. Perlu diambil dulu dan diolah dulu agar bisa menjadi hukum. Nah, tadi apabila hambaku membaca Alhamdulillahirobbilalamin, Allah berfirman, hambaku memujiku. Jadi kita lagi dialog ya, makanya kalau sholat tuh jangan cepat-cepat gitu ya. Baca Al-Fatihah ini kita dialog sama Allah gitu ya, dan kita harus meresapi gitu loh. Dan kita harus menghayati ya. Dari sini akan ada, dulu saya pernah ada yang sharing di rumah ibunda tentang gimana memperbaiki hidup dengan sholat dan dengan Al-Fatihah. Itu ada 4 feeling ketika kita membaca Al-Fatihah, 3 atau 4 ya. Nanti dan ketika waktu itu saya belum tahu tentang hadis ini. Ketika membaca hadis ini jadi it makes sense.
Yang pertama, hambaku memujiku. Terus wa idza qala ar-rahmanur rahim, ketika membaca ar-rahmanir rahim, Allah berfirman, hambaku memujiku gitu lagi ya. Di beberapa hadis ditulisnya hambaku memujiku lagi, atau hambaku mengulangi pujian untukku. Terus ketiga, wa idza qala maliki yaumiddin, bila hambaku membaca maliki yaumiddin, ini salah nih. Allah berfirman, hambaku mengagungkanku. Dan di dalam riwayat lain, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Dan ketika wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bila hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Di sini ini di batasnya ya. Kemudian ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu Allah berfirman, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang ia minta. Oke, sorry, balik lagi. Nah, nyambung ke tadi kisah tentang yang sharing mengenai Al-Fatihah itu. Kita lihat di sini sebenarnya emang ada 4 feel yang bisa kita rasakan ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Fatihah, ketika kita dialog dengan Allah. Pertama adalah ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita tingkatkan rasa memuji gitu ya, rasa syukur bukan sekadar hamdu tapi syukur gitu kan. Ketika kita baca alhamdulillah sama ar-rahmanir rahim, ketika kita baca maliki yaumiddin, itu rasa takjub ya, rasa kagum. Maliki yaumiddin, nah itu ya, mengagumi ya, kayak gimana ya kalau kita ketemu idol gitu ya, mengagumkannya gitu. Nah, terus ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelah kita ngerasa jatuh gitu ya, berarti tunduk, benar-benar ngerasa we are nothing, kita tuh nggak ada apa-apanya tanpa Allah gitu ya. Jangan ngerasa kita tuh mampu begini begitu karena usaha kita, enggak. Ini benar-benar kita mampu melakukan apa yang kita lakukan ya karena Allah berkehendak membuat kita mampu. Nah, disinilah kayak rasa yang tawakal, rasa yang tunduk, menghamba gitu ya. Iya, karena dulu hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami nasta'in, minta pertolongan. Dan memang sebuah perundungan lagi ya, ya ayyuhallazina amasta'in bis-sabri was-shalah, itu ya Allah kan berfirman ya ya manusia, orang-orang yang beriman minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sholat itu termasuk jalan kita minta pertolongan. Tapi yang luar biasa di hadis itu adalah itu ayat kalau nggak salah, sabar dulu baru sholat gitu ya. Sabar dulu dikemukakan. Oke, intermezzo dikit aja. Jadi ini feel yang ketiga ya, rasa untuk benar-benar tunduk. Dan feel yang keempat adalah berharap. Kita berdoa gitu ya, kita mengharapkan gitu ya, mengharap ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar. Dan ini doa yang sebaik-baiknya doa gitu ya, untuk ditunjukin jalan yang benar, jalan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang diberikan naiman ya, nikmat, wairil maghdubi, bukan jalan orang yang maghdub, dan bukan jalan orang yang dol, yang sesat gitu ya. Jadi ada 4 feel, dan ini adalah dialog dengan Allah, dan ini salah satu hal yang kita perlu resapi ketika kita membaca Al-Fatihah. Yang easier said than done, yang namanya iman itu naik turun. Ada kalanya di mana kita akan dengan mudah bisa melakukan ini, ada kalanya juga di mana kita tiba-tiba autopilot aja ya, tiba-tiba kok udah siratal ladzina an'amta 'alaihim, udah sampai sini aja gitu. Waktu dari alhamdulillah sampai ini nggak mindful gitu. Atau yang parah kadang-kadang ya udah assalamualaikum, dari tadi gue sholat ya. Ya begitulah namanya, banyak was-was ya.
dari setan. Oke. Nah, mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang paling benar, bukan paling benar ya. Nanti saya akan contohkan beberapa kesalahan-kesalahan yang umum terjadi. Jadi di sini juga saya akan share beberapa kesalahan-kesalahan yang setiap talaki saya sering diperbaiki oleh ustaz saya. Pertama, ketika mengucapkan ro, huruf ro. Karena mengucapkan huruf ro itu berbeda dari kita mengucapkan huruf R. Di mana kalau mengucapkan huruf ro itu sebenarnya kita punggung lidah ketemu dengan langit-langit. Coba bayangkan teman-teman mengucapkan huruf R. Bagaimana posisi lidahnya? R gitu kan? R. Coba dibayangkan. Di mana posisi lidahnya? Kemungkinan tuh kalau saya di R di tengah-tengah langit-langit lah ya. R gitu ya. Ada yang lain gimana? Mungkin ini share di sini. Kalau ngomong R, lidahnya kemana? Pasti ke atas kan? Lidahnya pasti ke atas gini kan? Ya. Sebentar, saya ambil tools dulu ya. Bentar. Oke, kelihatan? Ini kami pakai di sini ketika belajar tahsin. Ada lidah, ada mulut. Jadi kalau kita ngomong huruf R itu biasanya kan agak-agak di tengah sini ya, R gitu ya. Sedangkan kalau ngomong huruf ro itu bukan ujung lidahnya, tapi termasuk punggung ujung lidahnya ini, dan berada di atas di lebih maju ke dikit lah, agak-agak di belakang gigi, ro gitu ya, ro. Jadi kadang-kadang agak terdengar seperti orang yang agak cadel gitu ya. Mungkin coba ada yang mau share, saya ingin dengar sharing dari teman-teman ketika ngomong R itu lidahnya gimana sih? Kalau R mungkin ternyata ada beberapa cara ngomong R secara ini. Siapa yang mau duluan? Apa ya? Nggak R gitu. Iya, coba ya kan kita refleks aja kan. Coba kalau dirasain R di mana tuh? Lidahnya kan di tengah-tengah kan ya? Tengah-tengah langit-langit kan? Iya kan? Sedangkan makhraj, nanti aku akan share itu ya, gambar makhraj ya. Nah, Mas sedangkan Adit, kalau ya maksudnya punggung lidah tuh sebelah mana ya? awal punggung ujung lidah. Jadi Punggung tuh yang atas apa yang bawah? yang atas. Nah, jadi yang Ini atas punggung. Heeh. ya, yang atasnya nih di Heeh. ujung. Jadi awal punggung ujung nih. Jadi Heeh. begini nih. Ya. Ro. Ke belakang ya, ke tengah langit-langit ya. Posisi Ke depan. langit-langitnya di tengah. Ke depan. Di Ke belakang depan. gigi, persis di belakang gigi. Ya. Ro. Nah, Ro. bentar. Ro. Oke, maju slide dulu ya. Jadi itu hurufnya lisan ya, ro ini ro ya, ro yang kiri sini ya. Nah, ini nih. Kelihatan nggak? Ro. Ro. Nih di belakang gigi ya. Ro. Iya. Nah, ini ro mufakhamah, ro tebal. Jadi ada dua ada tebal, ada tipis. Kalau tebal itu belakangnya naik. Kalau tipis belakangnya turun. Ro. Dan ujung punggung ya. Awal punggung ujung lidah. Jadi bukan cuma ujungnya doang. Jadi bukan cuma ujungnya lidah doang, tapi agak ada ini dikit nih gitu. Nah, ro ya kayak tadi, ro. Dan tidak boleh bergetar ya. Lidahnya gendut banget, nggak kelihatan. Emang semua gambar-gambar itu begini ya. Jadi emang
susahnya belajar dan mengajar tajwid dan tahsin tuh begini ya. Jadi gue juga mungkin agak lancang karena ustadznya ini ya fresh grade gitu kadang-kadang. Gimana sih ini ya? Cara lebih kayak lebih ngomongnya lebih lebih santai ya. Kadang ya gue ini juga kayak gimana sih ininya raw ya. Kan susah juga ya kadang raw kan nggak kelihatan gitu nggak kelihatan, makanya kira di sini gue beli ini nih biar lebih membantu dikit lah itu dalam komunikasi antara uh, ustadz dengan murid-muridnya gitu, gimana posisinya gimana gitu loh, dan tidak boleh Ar-Rahman itu nggak boleh tuh, itu R bergetar berlebih itu nggak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim enggak, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Oke, kita lanjut lagi ya. Maliki Yaumiddin. Kita lanjut dulu. Di sini ada dua cara baca. Mimnya itu panjang dan tidak ya. Lupa kalau nggak salah ada dua arti juga di situ. Tapi itu dua-duanya benar gitu ya. Maliki Yaumiddin. Atau bahkan ditulisnya Maliki, pendek, tidak ada mat tabi'inya. Tapi dibacanya panjang. Maliki itu seperti hada itu kan kata tunjuk ya, hada ini gitu. Itu kalau ditulis itu pendek hanya hada, tapi dibacanya panjang hada gitu ya, ada matnya. Nah, dan ini Maliki Yaumiddin. Nah, sebagai info tambahan, ada juga yang membacanya bukan Maliki Yaumiddin tapi Yaumaddin ya, karena kalau di hukum ilmu nahwunya Yaumiddin itu kan mudhof ilaih, kalau Yaumaddin itu jadi beda arti sedikit tapi masih masuk gitu ya. Nah, tapi ini kita juga perlu perhatikan dalam baca Al-Qur'an itu banyak yang kalau kita salah harokat itu akan salah arti gitu. Nanti karena harokat itu bisa menjadi domir itu kata ganti ya. Nah, kalau kata gantinya beda itu akan jadi artinya berbeda kan. Maksudnya misalnya kata gantinya he jadi atau him itu jadi her gitu ya. Atau yang harusnya him jadi me gitu. Itu kan akan berubah artinya ya. Jadi hati-hati juga dengan dalam baca surat apapun di Al-Qur'an, perhatikan makhrajnya gitu ya. Karena bisa jadi ketika kita salah baca makhrajnya atau berubah artinya. Ini Maliki Yaumiddin. Di sini kalau secara ininya ya, secara detailnya huruf K, huruf kaf itu ada hukum hams. Hams itu adalah mengalirnya udara, Jadi itu ada di hams itu ada beberapa huruf tahatsahu syakhsun sakat. Jadi ada fa, ha, sa, itu yang kalau kita ucapkan itu misal kita giniin tangan kita di depan mulut itu akan keluar udaranya fa gitu. Fa kan keluar ada udara dikit fa. Nah, mengucapkan ka juga kayak Roma Irama, Rika gitu. Rika. atau kalau ketika disukunkan ak ada gitu ya dikit gitu ya. Seperti huruf ta juga gitu. Jadi tabats kan gitu ya, tabats gitu, bukan tabats ya, ada abi wa tabba. Nah, itu ada sifat hams itu, ada sifat huruf. Setiap huruf ini ada sifat-sifatnya. Minimal ada 4 sifat dari setiap huruf Al-Fatihah, yaitu 4 sifat yang mempunyai lawan. 4 sifat itu adalah hams dan jahar, terus juga ada syiddah dan nukhwah, ada itbaq dan infitah, sama istilah dan istifal. Jadi banyak yang saya nggak bisa menjabarkan di sini karena itu akan ilmu tajwid dan ilmu tahsin yang panjang. Tapi salah satu dari tujuan saya sharing juga untuk mendorong teman-teman belajar, cari guru gitu ya, belajar tajwid, belajar tahsin gitu ya. Sebelum lanjut
balik lagi ke Ar-Rahmanir Rahim ya. Sebenarnya dari satu yang tidak ditulis ini, dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu waktu gua talaki salah lagi. Salah di mana? A'u. Tadi udah gitu, Ustaz. A'u. Enggak, tadi masih a'u. Bedanya di mana? A'u. Tunaikan hak tiap huruf. A, O. Jangan AU gitu. Karena makrojnya tempat keluar huruf beda antara A, hamzah dengan O, ain. Yang satu dua-duanya di tenggorokan, tapi yang satu di tenggorokan bagian bawah, yang satu di bagian tengah, yang satu di bagian bawah. Jadi kalau kalau ngomong A itu sama dengan makrotnya huruf H tebel ya kalau kata orang Indonesia, H. Nanti kalau dipegang tenggorokan di sini itu berasa kita ngomong H, ya Bu Mita bisa pegang tenggorokannya di sini nih, itu H. Tes ini masih internetnya masih ini kan? Oke. H. Kalau pegang di sini H, bergetar di sini H. Nah, sedangkan kalau kita ngomong H, getarannya nggak di situ. H, dan getarannya di tengah. H. Nah, tapi sebenarnya yang paling gampang pegang aja di bawah sini. Ketika kita ngomong A-nya benar, ya getarannya di sini. Kalau kita ngomong A, getarannya nggak di sini. Nah, A itu sama H. Nah, sedangkan H, nah getarannya beda. Berasa di sini lebih bergetar di tenggorokan bagian bawah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Nah, to di sini salah terus ya. Karena to harus tebal ya. Minasyaitonir. To di mana mulut kita akan membentuk kayak O gitu. To minasyaitonir rajim. Ketika baca nirrajim juga ni itu bacanya halus, tipis gitu. Ni. Nah, kita mulutnya terbuka gitu. Ni kasroh ya. Kasroh itu bacanya tipis. Tapi begitu ro itu tebal. Ro. Karena ada dua ro tadi ya. Ro tebal sama ro tipis. Jadi minasyaitonirrajim. Jadi mengayun tuh dari yang tipis ke tebal, tipis tebal itu di mana kesulitannya membaca Al-Quran secara tahsin gitu ya. Minasyaitonirrajim. Nah, dan di belakang tuh ada mat aritli sukun ya, hampir di seluruh ayat di Al-Fatihah kan ada kasroh bertemu huruf mat dan di akhir ayat ya. Ntar kita baca buku catatan dulu penjelasan arit lisukun ya, apabila mat tabi'i ya bertemu dengan huruf berharakat yang disukunkan karena wakaf ya. Nah, itu bisa dibaca 2, 4 atau 6 harakat, tapi membacanya harus konsisten. Kalau kita memilih baca 2 harakat ya seterusnya kita baca 2 harakat gitu ya. Kalau kita membaca 4 harakat seterusnya kita baca 4 harakat. Tidak boleh sekarang misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya terus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Balik lagi kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Balik lagi ke 6 itu nggak boleh. Jadi pilih salah satu. Gitu. Nah, terus tadi kedua, habis itu huruf H juga ya. Alhamdu ya. Beda alhamdu sama alhamdu. Pakai huruf H sama H itu beda. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mungkin sebenarnya aku jelasin ini dulu ya. Ada dua lahan atau dua kesalahan ya. Lahan yang jali dan lahan yang khafi ya. Lahan jali itu yang nyata ya, yang kedengaran banget salah ucap gitu ya, dan itu bisa mengubah makna juga ya. Tadi kesalahannya biasa pengucapan huruf salah kayak tadi alhamdu sama alhamdu, ha sama ha, a sama a. Dan seringkali dari kita tidak menyadari sampai kita umur yang lumayan tua bahwa kita salah mengucapkan. Saya sendiri
meskipun SD SMP di sekolah Islam baru sering kebalik Hamzah dan Ain waktu sekitar tahun 2018. Waktu itu saya dan Kang Idur, Mas Idur, kita berencana untuk yuk kita saling setoran ini bacaan itu ya, setiap habis sholat zuhur gitu. Terus ya dia tuh ngomong apa, sama suka ini deh, salah, beda ya, iya ya beda. Terus baru inget-inget segala macam hafalan yang udah dihafal itu sebenarnya gue nggak inget-inget banget gitu, ini Hamzah atau Ain gitu, A atau A gitu ya. Nah, begitu juga dengan H sama H ya. Nah, terus ada lahan yang khofi. Nah, waktu saya dapat ijazah Al-Fatihah, itu setidaknya lahan jalinya udah nggak ada, kata ustadznya. Lahan jali udah nggak ada. Ada beberapa lahan khofi, tapi masih ya, silakan dilatih gitu ya. Nah, itu banyak tuh. Nah, di antaranya adalah mantulkan huruf yang bukan qalqalah. Ini sering terjadi kesalahan tidak disadari ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika saya talaki, yang sering di awal-awal tuh yang sering salah di situ. Alhamdulillah, ulangin. Mana salahnya? Alhamdulillah tidak memantul, itu bukan qalqalah. Sering kali kita ngucapin alhamdulillah tuh alhamdulillah, ada alhamdulillah itu mantul, itu nggak boleh. Lam itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu baju di toko ya, kod menjadid gitu. Ba, jim, dal, ko, tidak mantul. Kita tidak membaca alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Jadi lidahnya begitu mengucapkan itu tidak goyang gitu. Alhamdulillah, nggak ala. Ya, kalau qalqalah itu ya gitu ya. Ala. Kalau itu kalau huruf dal, ba sama jim tuh ada kayak gitu ya. Aja, abe. Tapi kalau huruf to sama ko itu kayak o gitu ya. Ako, apa amahum. Ya, sekilas tentang qalqalah. Terus tadi menggambarkan huruf ro ya, tadi kita udah bahas sedikit. Terus gunnah atau dengung yang berlebih atau malah kurang gitu ya. Kadang mungkin an'amta alaihim, ada dengungnya emang di huruf mim, tapi gunnah itu kebagi 4. Ada gunnah naftisoh, gunnah akmal matakun, ada gunnah kamilah, gunnah angkos matakun. Nah, kalau kita membaca nun dan mim yang sukun, itu gunnah yang masuknya nakisoh atau kurang. Pasti ada ininya dikit ya. Yang paling kurang itu ketika kita membaca mim dan nun berharokat ma, na, pasti ada dengungnya dikit. Tapi itu termasuk gunnah yang paling kurang. Yang paling sempurna gunnah itu ketika diidghamkan atau ditasydid, bertasydid ya, dan juga idgham. Ya, misalnya qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu dengung dan ditahannya itu cukup lama gitu ya. Itu yang paling sempurna, akmal matakun gitu ya. Yang sempurna itu kamil itu kalau kita membaca ikhfa gitu ya, misalnya mim ba'd. Nah, itu salah satu kita gunnah ya tadi ya. Kadang kita bacanya berlebih atau kurang. Terus tadi salah tebal tipis ya. Huruf ro sama ri ya. Kapan membaca ro secara tebal, kapan membaca secara tipis, dan huruf-huruf lain yang memang harusnya dibaca tipis, mana yang baca tebal gitu. Dan juga menambah atau kurang lembatnya atau panjangnya, atau ya melafalkan harokatnya tidak jelas gitu ya, kayak ragu u atau a gitu ya, jadi balik-balik gitu ya. Nah, kita mulai dari sini aja nih, common mistakes-nya tadi ya. Tadi kan alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, sedangkan kalau alhamdulillah itu artinya kematian bagi Allah. Makanya ini salah satu yang menjadi kenapa krusial membaca Al-Fatihah dengan benar, karena Al-Fatihah kita tahu tadi Al-Fatihah itu adalah intinya sholat gitu, intinya ibadah sholat kita. Sedangkan kalau kita bacanya salah, masa kita bukannya bersyukur pada Allah tapi bilang kematian bagi Allah gitu ya. Alhamdulillah beda. Selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Rahim pakai H kan, sering ya, nggak sering, cuma adalah yang bacanya Rahim pakai ho gitu ya. Itu artinya suara yang merdu gitu ya, bukan maha penyayang.
Nah, selanjutnya ini juga cukup fatal ya. Kita iyyaka na'budu. Itu kan di sini feel-nya itu kita iyyaka na'budu, kita menyembah, kita rendah gitu ya. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Itu ada tasydid, di situ ada numbernya gitu, ada penekanan. Iyyaka, iyyaka. Bacanya harus gitu. Iya, agak menghentak. Iyyaka na'budu. Sedangkan kalau nggak pakai tasydid, iyyaka na'budu, kami menyembah sinar matahari. Beda jauh, feel-nya juga akan jauh. Nah, selanjutnya an'amta. An'amta. Telah engkau beri nikmat. Ta di sini domir ya. Ta engkau gitu ya. Nah, sedangkan beberapa kesalahan yang terjadi adalah an'amta pakai hamzah itu jadi telah engkau buat berhenti, atau disambungin siratal ladzina an'amta alaihim itu telah engkau tidurkan gitu, dari kata naum kan, naum itu tidur gitu. Jadi inilah kenapa topiknya perbaiki, judulnya adalah perbaiki bacaan Al-Fatihah agar sholat tidak sia-sia. Bayangin kalau salah, apa nggak sia-sia sholatnya? Ini semua salah dibaca gitu. Apalagi kalau tadi salah domir gitu, an'amtu alaihim. Kalau itu saya kalau nggak salah ya. Domir itu saya gitu. Yang saya beri nikmat siapa lu gitu. Oke. Kita balik ke Al-Fatihahnya ya. Ini sampai mana tadi ya? Maliki Yaumiddin. Sebelum lanjut, saya ingin dengar bacaan teman-teman dulu ya. Mari kita baca bareng-bareng. Dimulai dari saya, selanjutnya teman-teman bareng-bareng baca bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Oke, ketika membaca zu itu pakai zal ya, bukan pakai zai. Jadi DZ. Kayak kalau di bahasa Indonesia kayak DZ, bukan zai. Nah, kita langsung case lagi. Ini kayaknya harusnya aku ini dulu ya, pindahin halamannya biar deket. Ternyata urutannya enakan dipindah deket sama tajwidnya. Screen lagi. Mana itu? Kelihatan nggak? Belum. Oke, udah kelihatan. Udah. Oke. Tadi kita lihat tadi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana huruf zal? Zal. Nah ini ya, zal. Sama-sama di lisan atau di lidah. Cuma kalau zal itu ujung lidah menempati ujung dua gigi seri yang atas berat di pas di giginya ya, di ujung giginya. Zal, zal. Nah, sedangkan kalau zai tadi saya dengar Miftah agak zai tadi hurufnya. Kalau zai itu di sini nih. Ujung lidahnya itu di ujung gigi seri bawah. Zai, beda ya. Zal sama zai. Nah, ini makhorijal hurufnya beda. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita ulangin a'udzubillah. Itu tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir. Oh, aku doang. Iya, yang mana yang lain? A'udzu billahi Udah kemudian. minasyaitonir rajim. Biar nggak ini ya. Iya, biar nggak tiba-tiba gantian Ya aja tuh. Ya. Ya udah, mumpung sepi nih.
Ah, Ya udah. Coba. A'udzubillah. A'udzubillah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wajib. Ro-nya udah cukup bagus. Nah tadi ya, emang ini agak susah juga. Aku punya murid teman SMA yang belajar, dia mau belajar tajwid, emang susah ngajarin ain ya. Dia ngomong a gimana ngajarin ain ya? a a a a sama beda kan. A'u ya, a'udzu billah, a'u. Kalau di sini, sedangkan kalau di bawah, di bawah banget. Ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau coba? A'udzubillah. aku. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, cukup bagus. Jadi di shy-nya agak-agak ini dikit, tapi oke. Alhamdulillah. Santai kata Ustaz. Selanjutnya siapa yang mau coba? Coba. Ya. Bang Ibu Alin, Bapak Riki, kok Pak koneksinya Rifki beda ruangan ya, sinyalnya jelek dia. Saya juga kurang iya, paham. tapi terdengar cukup oke. Mungkin notes-nya tetap ya buat kita semua. Ya di situ perlu diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim di situnya ya. Ya, Kalau awal-awal talak itu dulu jadi momok banget, aduh, baru ngucap auzubillah udah disalahin tuh gimana ya rasanya. Bahkan masih 0 gitu, belum 1 gitu. Belum bismillah gitu. Udah salah, tapi ya emang di situ sering jadi kesalahan. Auzubillah minasyaitonir. Bapak Yuda? Halo. Ya. Dari tadi ngucap-ngucap sendiri saya, Mas. Ya, coba Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, cukup. Auzubillah. Ya. Siap. Ibu Karim mau coba? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Ini wajib ya. Mari kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di huruf sin itu salah satu sifat yang cukup ketara. Ada sifat namanya sofir. Itu kayak sofir itu kayak mendesis gitu ya. Ada 3 huruf yang bersifat sofir. Yang pertama adalah sin, seperti desisnya ular gitu ya. Kedua huruf zai itu seperti lebah gitu ya. Yang ketiga huruf sod. Nah, sod itu kalau kata Ustadz kayak angsa gitu. Sod. Oke. Sod. Oke. Angsa ya. Ya udah, tapi gitu ya. Tiga binatang. Itu tajamnya suara gitu. Karena keluar dari celah-celah yang sempit antara ujung lidah dengan 2 gigi seri atas dan bawah. Nah, lidahnya sih di bawah ya. Cuma suaranya tuh keluar di sela-sela gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang perlu diperhatikan tadi huruf sin, terus huruf ro-nya ya. Ro-nya tebal gitu. Ro. H-nya juga H bukan H ya. Rahmanirrahim. Dan di sini ada mata ritli sukun. Oke. Coba siapa dulu yang mau coba? Balik ke Bu Miftah berarti. Ya, boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Cukup bagus. Lanjut. Bu Alin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lanjut, Bapak Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Cuma ro-nya ya, agak tasydidnya mungkin terdengar agak kurang sedikit aja, tapi nggak apa-apa. Rahmanirrahim. Bapak Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Ibu Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Better and Co ini siapa tadi? Dami? Nggak ada orangnya. Oke. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi beberapa notesnya alnya tidak memantul ya, bukan alham tapi alhamdu. Nah, h-nya di sini h bukan h. Dan di sini ada tasydid dulu ya, Rabbil Alamin. A-nya tuh nggak panjang ya? Alamin tuh A-nya pendek ya itu. Ini salah satu yang dibaca panjang meskipun tertulis pendek sih kalau nggak salah. Oh, baik. Rabbil Alamin. Dari siapa? Dari Ibu Miftah. Bu Miftah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, lanjut. Bu Alin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Pak Rifki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, alhamdulillah. Pak Yuda. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak. Semua ya, setidaknya tidak ada yang terdengar jelas ininya ya, kesalahannya. Akan kita online juga. Kita highlight lagi tadi H sama H ya di sini. Huruf H ini ya, huruf H yang salah kalau ya alhamdulillah itu di pangkal tenggorokan atau aksal harf ya. Yang tadi ya, kalau mau ngeceknya latihannya gampang. Tinggal pegang di sini kira-kira. H. Akan beda kalau kita mengucapkan H yang ada di tengah-tengah atau wasatul harf, pertengahan tenggorokan. Karena agak ke tengah dikit ya. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sekarang Ar-Rahmanir-Rahim. Kurang lebih sama dengan Bismillah tadi ya. Dari Miftah. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba diulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, oke, bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini hamzah wasal ya. Lanjut, Bu Alin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Bapak Rifki. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya oke, tapi terdengar tasdidnya kurang dikit dari tadi, tapi cukup oke. Bapak Yuda. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Bu Karim. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Mantap. Lanjut ke Maliki Yaumiddin. Bu Miftah. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Lagi Sinyal kayaknya. apa sinyal? Sinyal kayaknya. Nah, cukup bagus. Karena ini ada masalah sinyal juga.
paling catatannya huruf waw itu pas kita ngomong yau itu Yau. yau agak Maliki yaumiddin. kayak yau emang agak monyong dikit yaumiddin. Lanjut. Maliki yaumiddin. Ya. Bu Alin. Maliki yaumiddin. Ya. Bapak Rifki. Maliki yaumiddin. Mantap. Bapak Yuda. Maliki yaumiddin. Bu Karim. Maliki yaumiddin. Selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bu Miftah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. K yang pertama agak kok tadi ya. Iyyaka na'budu. Ingat ada hamsnya di sana. Ika gitu. Iyyaka. Tapi ada perbedaan pendapat juga mengenai seberapa hamsnya itu ya. Ada yang gitu ya. Tapi ada hams itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi catatannya kan di iyyaka kita udah tahu tadi ya, penekanan di nabernya di sini. Iyyaka. Nah, ini ka. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka ya. Ka. Nah, ini memang makhrajnya sama ya, kaf sama qaf, tapi beda dikit. Kita lihat di mana makhrajnya. Itu di pangkal lisan ya. Jadi nih di pangkal di atasnya. Ini satu kelompok di pangkal lisan. Pangkal lisan itu bahasa Arabnya adalah pangkal lisan, aksol lisan ya, aksol lisan. Nah, kita lihat ya, kalau qaf ini seakan-akan sama ya. Jadi kalau qaf itu kalau huruf kaf dan qaf itu, kalau qaf itu pangkal lidah ini paling belakang, posisinya menempel kepada langit-langit ya. Pangkal lidah paling belakang nempel pada langit-langit yang bagian lunak ya, daging sini ya, daging di paling belakang atas itu yang setelah tenggorokan. Nah, bedanya kalau kaf itu lebih maju dikit dibanding ko. Kalau ko itu benar-benar ya identik sama kol-kolah kan, jadi di ujung banget, sedangkan kalau di kaf itu agak maju dikit gitu ya. Ko sama k. Emang ternyata buat beberapa orang agak susah juga nih membedakan dalam pengucapan yang termasuk di sini Imam Badal Kudi Musola, dia juga sering terdengar k-nya kayak kok gitu ya, gitu. Jadi mau coba lagi atau lanjut? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, bagus. Pak Rifki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siap. Pak Yuda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, bagus. Tapi tadi budunya agak kepanjangan dikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tapi dilanjutin ya, nggak di penggal. Oh iya ya. Lanjut, Bu Karim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Cukup oke, tapi hamsnya kurang berasa ya. Iyyaka na'budu. Ini sekedar jadi kayak K dalam bahasa Indonesia aja. Iyyaka na'budu. Jadi ada hamsnya dikit. Iyyaka na'. Ya kalau buat latihan hams cukup gampang. Kita tinggal taruh tangan kita di depan mulut. Jadi kita ngomong K harus berasa tuh ada udara keluar. Sedangkan kalau kita ngomong ko, nggak ada udara keluar.
Coba latihan ya teman-teman. Bu Miftah tadi yang K sama ko-nya, K-nya agak dikit mirip ko, tangan ditaruh di depan mulut, bilang ko, ko, tidak ada udara keluar ya. Sedangkan kalau kita ngomong K, harus ada hembusan udaranya. K, K. Oh, Nah, itu sifat hams dari huruf K. iya kan. Nah, oke. Ya. Nah, tapi intensitas hamsnya dijaga, jangan kebanyakan juga gitu. Udah oke. Oke, berarti kita bisa lanjut setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi di sini ada sod dan ada sin ya. Siratal mustaqim. Nah, ini ada dua. Udah kalau di bahasa Indonesia dua-duanya S ya. Tapi ini di huruf hijaiyah kan ada sod, ada sin, ada shin yang tiga-tiganya makhrajnya berbeda. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Oh di sini juga tebal. Siratal mustaqim. Bu Miftah? Ihdinas siratal mustaqim. Oke, cukup oke. Ih-nya juga memang berasa itu ya. Ih-nya itu benar. Ih, bukan ih, tapi ih. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Gitu ya. Tapi jiwa harus di ini juga ya, jangan berlebihan. Ini enggak gitu juga. Bu Alin? Ihdinas siratal mustaqim. Oke, bagus. Meskipun ih-nya terdengar agak mantul tadi kayak ih, tapi dikit doang, nggak apa-apa. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut Bapak Rifki. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Bapak Yuda. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Hanya mungkin tadi agak sedikit berlebih ya, tapi nggak apa-apa. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut Bu Karim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Bagus, cukup bagus. Memang yang di sini yang susah di to-nya juga ya, sirotol. Ya, jadi waktu kita ngomong si itu tipis. Ihdinas si, tapi ketika kita ngomong ro itu udah tebal dan to juga tebal. Ihdinas sirotol mustaqim. Ya. Kita lanjut. Yang terakhir di sini bisa satu tarikan nafas atau berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim gitu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang bagus kalau bisa panjang sampai habis. Tapi kalau dipisah sampai alaihim juga nggak apa-apa, meskipun sempat ada beredar tuh kalau ngikutin IG akun-akun tajwid dan tahsin tuh ada yang harusnya nggak boleh tuh berhenti di an'amta alaihim terus lanjut ke ghairil maghdubi, itu harusnya lanjut ke ghairil maghdubinya tuh dari an'amta ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa perbedaan pendapat, tapi insya Allah berhenti di an'amta alaihim terus lanjut ke ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu termasuk yang boleh juga gitu ya. Ya, kalau nggak sanggup untuk sampai habis. Bu Miftah, silakan. Siratal ladzina an'amta. Nggak jadi ulang. Ini alif. Karena udah dari awal Refleks. udah dikasih tahu kayak gimana, jadi Pasti refleks. mungkin kalau tadi gua nggak ngasih tahu di awal, mungkin teman-teman mungkin bacanya nggak ini ya, nggak link kali. Kebalik alif sama ainnya kebalik barusan. Yeah.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu linnya itu ada number juga tuh. Kayak iya kan, waladhdallin. Ada juga Linnya kan dikit. dijelasin ya. Ya, Dolin. waladhdallin. Dan ini masuk namanya lazim kalimi mutsaqqal kalau nggak salah ya. Ya, dan cara membacanya seperti itu. Dolin. Mutsaqqal atau mukhaffaf ya. Suka kebalik di dua itu ya. Oke, tadi udah an'amta alaihim ghairil. Nah, ini saya share bahwa setiap talaki di sini hampir selalu diperbaiki. Seminggu 2 kali selalu diperbaiki. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi ini buat teman-teman juga ya, buat ini. Karena di maghdubi itu sama seperti alhamdu, seringkali kita jadi maghdubi, jadi kol-kolah di situ. Padahal enggak, harusnya mau, dan go di situ termasuk yang tebal, mau. Kita kayak ngomong go sukun tuh kayak huruf, kayak mulut kita kayak oh gitu, mau du mau dubi alaihim walab bo. Nah, ketika walab itu kayak menahan dulu. Ada di huruf do itu ada sifat istitolah gitu ya, di mana istitolah itu bergeraknya lidah ke depan gitu ya. Nah, jadi kalau di huruf do itu pas di sini walab, jadi nempel terus kita dorong ke depan. Do, do, dorong lidahnya ke depan. Walab bolin. Oke, Bu Mita udah. Lanjut ke Bu Alin. Tadi, Dit, maaf kalau berhenti di alaihim, nggak usah diulang kan? Boleh Nggak, berhenti boleh, situ? boleh. Oh. Boleh. Sempat agak rusuh-rusuh dikit tuh di sosmed gitu ya. Yang harusnya nggak boleh, harusnya diulang atau gimana, tapi terakhir yang ini ya paling benar sih sebenarnya, nggak Ya. apa-apa kok itu. Mari kita coba satu nafas ya. Bismillah. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mantap. Pasti ghainnya mantul kan? Maghdub. Dikit. Iya. Mau dulu sama Maghdub. walab, waktu doanya ngumpulnya tuh kurang. Walab itu kan kayak ngumpul. Walab dolin gitu. Tapi Waladdallin. Oke. Lanjut Bapak Rifki. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Cukup bagus. Bapak Yuda. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Do-nya kurang banyak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang panjang dikit lagi. Waladdallin. Alaihim waladdallin. Oke. Jadi itu adalah mad lazim kalimi mutsaqqal, di mana dibacanya itu 6 harokat ya. Waladdallin. Jadi ketika belajar tajwid dan tahsin, ilmu ketika bermusik dulu memang tetap terpakai ya, metronom gitu ya, ketukan-ketukan ini ya. Menjaga tempo. Waladdallin, sama tadi di antanya tipis, ya sedikit terdengar seperti nyambung tapi nggak terlalu gitu. Oke. Terakhir Bu Karin.
Siratal ladzina an'amta alaihim khairil Go, maghdub. Yes, go, bukan kho. kho. Go. Nah, oke. Kho. Ya. Memang makhrajnya sama tuh, wo sama kho. Ya, di sini di adnal halq, di ujung tenggorokan di atas. Jadi kadang-kadang emang agak terdengar mirip ya. Kho. Wo sama kho. Ya, emang makhrajnya Kho. sama, tapi Kho. ya, tadi terdengar seperti lebih ke kho. Teman-teman juga dengar nggak tadi? Oh, Ya, jadi lebih ke emang kho. Kho. tadi kho. Jadi lebih ini Fathah. lagi ya, wo. Oke. Go, Kho. karena di Kho. sebentar. Sifat huruf wo sama kho itu bedanya adalah di huruf kho 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 Kho. kho kho itu kan ada sifat hamsnya juga. Jadi kho itu, kalau kho itu ada udaranya terhembus. Kalau wo enggak. Kita Wo. go sama enggak ada tuh. Wo. Jadi makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Makhrajnya sama-sama di sini tapi ada sifat yang berbeda. Sama juga di uh, kho itu suara dua ya itu sama sih. Dua-duanya ada suaranya naik ke langit-langit jadi kayak tebal gitu ya. Bedanya di itu tadi di sifat hamsnya nggak ada. Di wo tuh nggak ada hams. Jadi udaranya tidak mengalir kalau wo. Woiril bukan. Kalau kho itu akan ngalir meskipun dikit. Oke, coba diulang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Oh, ya lanjut. alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillah santai. Tapi mungkin tadi di lamnya sedikit tertahan ya waktu waladdallin. Tidak ditahan di situ, tapi emang dinabarkan tadi waladdallin gitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Secara keseluruhan teman-teman semua, insya Allah kalau semoga Allah jauhkan dari khilaf, tapi insya Allah tidak ada lahan atau kesalahan yang jali yang besar, dan memang lagi-lagi memang Fatihah ini kita harus berlatih terus. Saya mengencourage teman-teman untuk mencari guru ngaji yang benar-benar tatap muka offline untuk memperbaiki bacaan. Dan memang yang paling susah di ayat terakhir ini ya, ada beberapa catatan kan di sini. Sirotol ladina an'amta itu rentan menjadi kolkolah gitu ya, rentan ya ana amta. Terus tadi a-nya rentan kebalik ya. Terus di mau du bialaihim juga itu mau itu rentan menjadi kolkolah juga, rentan dipantulkan. Nah, kalaupun tidak dipantulkan, ya yang sempurnanya adalah mau 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 bubi ya, mau bu itu tebel tuh, mau bubi alaihim waladhdallin, di huruf do terakhir do ditahan dan mengumpul dan terus di dolin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sepertinya kita sudah selesai sampai teman-teman membaca Alhamdulillah. surat Jadi Al-Fatihah. Jalajar akan ada cabang tahsinnya nih Mas Adit. Jalajar cabang tahsin gitu. Jadi udah join belum sih waktu gue share? Gue kayaknya begitu kesini makin ngerasa, oh gue I'm an Englishman in New York ini. Kita beda sendiri, tapi ya udahlah. Bener-bener gak kepikir waktu melontarkan pertama kali tuh kayaknya yang gue pede nge-share ini gitu ini. Semoga mengalir amal jariah buat Mas Adit. Amin ya Amin. rabbal alamin. Dan seperti yang disampaikan tadi di awal, yuk mari kita belajar ilmu agama dan belajar dan mengajar sebisa mungkin gitu ya kan.
Kalau mengajarkan harus sampai sempurna banget terus jadi ustadz dulu kapan kita ngajarnya, padahal kan ini ya itu tadi compound interest ya, bunga berbunga. Dan buat teman-teman yang belum punya anak ataupun belum punya pasangan, diperbaiki bacaannya dan juga ingat untuk mengajarkan anaknya sendiri nanti Al-Fatihah, dan ya, kalau bisa ajarin setidaknya dasar-dasarnya membaca Al-Quran, dasar-dasarnya dari kita dulu lah sebelum misalnya di lesin sama guru gitu. Karena kenapa? Lagi-lagi compound interest. Kalau kata investor kan compound interest gitu ya. Bunga berbunga kalau kata Warren Einstein atau Warren Buffett ya. The most powerful force in the world is compound interest gitu. Ya, satu hal yang paling powerful di kamu ini bunga berbunga, bunga majemuk ya. Makanya bunga ribawi itu kalau kita punya punya utang bunga berbunga kan menggunung jadinya, tapi kalau investasi bunga berbunga kan jadi menggunung juga ya. Nah ini semoga jadi investasi kita untuk akhirat, untuk mengajarkan ke orang-orang terdekat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita pas ya jam 9 lebih dikit lah ya semuanya lah ya. Ini ya pamungkas biasa selalu ada bapak ini ya. Mungkin buat yang pernah ikut kelas saya tahu lah ya. Ini Dewi, dia bilang we don't learn from experience, we learn from reflecting on experience. Dan memang kalau mau sebuah ilmu itu menempel, salah satu teorinya adalah dalam waktu 1 kali 24 jam kita harus murojaah. Kita harus mengulang gitu ya. Kalau misalnya kita habis misalnya belajar di kelas, kuliah atau apa, ya dalam waktu 1 kali 24 jam kita harus membenahin catatan gitu, biar nempel. Benahin catatan dan mengulangi, karena ya ketika kita reflecting lagi, itulah barulah di situ ilmunya itu nempel. Thank you, jazakallah khairan, jazakumullah khairan ya, karena ini juga mengajak teman-teman untuk belajar bahasa Arab, karena tadi beda domir ya, kalau jazakallah itu untukmu laki-laki, kalau jazakillah untukmu perempuan, jazakumullah untuk kalian itu ya. Kum jazakumullah khairan katsiran. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu juga belajar bahasa lagi ya. Kalau astaghfiruka wa atubu ilaik kan itu saya, kalau kita bersama-sama berarti nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon ampun dan bertobat kepadamu ya Allah. Saya kembalikan kepada Ummul kita, Ibu Miftah. Amin, jazakallah khair Mas Adit atas ilmunya ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Jadi kayak nggak ada batasan gitu, siapa yang pembicara, siapa yang lagi jadi host, siapa yang jadi moderator gitu, sama-sama aja semuanya di sini belajar. Insya Allah, semoga ini dapat menjadi amal jariah yang dibawa terus sampai nanti ke kehidupan selanjutnya buat Mas Adit ya. Amin. Oke. Kayak tadi Mas Adit juga bilang, semoga juga ini bisa kita pertahankan terus gitu ya. Kadang tuh kalau nggak kita praktekin dengan benar, pasti kita bakalan balik lagi ke habit kita yang biasanya gitu. Ya kan, pasti kan. Itu Dan ini soal harusnya habit. ini dipraktekin ya, karena kan Iya, pasti benar. kita baca kan. Benar, cuman Pasti kan kita baca kadang kan. pasti kan kadang kalau Autopilot pas tadi kita ya. baca autopilotnya pasti kan kayak tadi pas aku Ain sama Alif bentar dulu gitu, pasti ada aja. Makanya bismillah ya, semoga kita selalu diingatkan hatinya sama Allah buat menghilangkan Amin ya Allah. autopilot kita ketika baca Al-Fatihah ke depannya pas lagi Ya. ibadah sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ingat Mungkin tadi juga ya, feel-nya dilatih. feel-nya biar dapet. Mungkin penutup, berhubung di sini kita juga masih sama-sama jadi peserta ya teman-teman, boleh dibantu untuk isi form feedback dan presensinya sudah aku kirimkan di kolom chat juga. Mungkin boleh diisi bareng-bareng setelah ini, dan semoga di sini kita ini ya dapat berkahnya semua ya, baik yang belajar maupun yang mengajarkan.
terus mungkin ngupdate dikit aja. Sebenarnya harusnya disampaikan tadi di awal kelas sih. Alhamdulillah per hari ini untuk kegiatan kita Harmony in Action Agile HR, donasinya sudah terkumpul untuk apa namanya, webinar series 1, webinar series 2, dan juga coaching kelas. Alhamdulillah sudah terkumpul dananya di angka Rp7.706.030. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin di sini kebetulan ini ada rata-rata panitia juga. Iya betul di angka segitu. Mungkin aku nggak tahu nih Mas Yuda panitia atau tidak, tapi barangkali Mas Yuda mau berkenan ikut kelas yang lain boleh banget. Karena kita masih punya banyak banget kelas-kelas lainnya. Insya Allah yang terdekat juga besok ada kelas offline membahas tentang avoiding candidate drop off in recruitment. Terus lusa hari Sabtu juga ada membahas organization development in sustainability. Begitupun Besok series gimana sih 2. Mbak Miftah offline-nya? Offline-nya besok di mana? Offline-nya aku lupa. lagi scroll. Di MG Maaf. building gimana Oh tuh iya Harmony? benar. Oh, Aku ingetnya di JM. Harmoni ya? Tempatnya Mas Azrul Yang Fajri. pokoknya yang Ya. kena ganjil genap aja gedungnya. Aku ingetnya Oh, MJ. siap, Iya, siap. MG. Iya benar. Aku ingetnya GM. Pokoknya antara dua itu huruf itu. Kalau GM tuh Eh, bang, iya ingetnya itu. sama-sama di Harmony juga tuh. Iya kan, bener kan? Antara dua itu di mana, tapi yang offline yang pertama di Jakarta insya Allah itu mungkin ada lagi juga series 2-nya. Nanti series 2 ini kalau nggak salah online semua masih, nanti mungkin series ketiganya akan ada offline juga yang di Bandung. Terus ada kelas coachingnya juga, mungkin di sini ada yang mau daftar juga, monggo silahkan nanti cek aja ke dalam ininya, ke dalam linknya. Insya Allah kita aktif terus dan kita kerjasama di sini disupport sama Better Co. Terus juga sebentar contekannya ketutup. Kita kerjasama sama Better Co, Lazra Bani, dan juga MG. Kurang lebihnya itu mungkin barangkali ada yang kurang berkenan selama sesi ini gitu ya, baik dari saya maupun dari Mbak Karima selaku host yang tadi buka di awal. Mohon dimaafkan. Demikian, selamat istirahat teman-teman. Selamat Semoga istirahat. Ini Terima kasih ada banyak. foto bareng atau enggak ini? Oh iya, lupa foto bareng dulu boleh kali ya? Maaf. Boleh.